minta nilainya dikeluarkan gitu ya. Begitu dikeluarkan nyesek akhirnya. Dari sikap ya, karakter itu juga sangat terbentuk sekali. Oke, tetapi masalah rezeki biar Allah yang mengatur. Ya, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kampus, sahabat Maliki. Apa kabar? Ketemu lagi di Maliki Podcast. Udah lama banget. Biasanya beberapa episode terakhir ini hostnya dari teman-teman mahasiswa yang keren-keren dari UIN Malang, dari tim sahabat kampus ya. Dan kali ini saya Farida balik lagi, dan tentu saja kalau sama mahasiswa biasanya bahasnya tentang prestasi mahasiswa. Kemarin juga sempat ada episode tentang Maulid Nabi gitu ya. Nah, kali ini saya agak serius nih pembahasannya. Karena di UIN Malang ada yang namanya tarbiyah gitu ya, yang mencetak calon-calon guru. Ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, biasanya teman-teman yang dari lulusan tarbiyah ini kedepannya pengen menjadi guru, kayak pendidik gitu. Nah, yang lagi rame sekarang adalah lagi banyak banget yang namanya PPG dimanapun, LPTK ya, di beberapa kampus yang ada di Indonesia sedang diselenggarakan. Di UIN Malang ini juga nggak kalah rame. Jadi PPG berjalan terus 1 tahun sampai 3 batch gitu ya. Tetapi masih banyak yang bertanya-tanya juga, kapan giliran saya? Guru-guru yang sudah ada, sudah menjalankan tugasnya begitu lama juga bertanya-tanya kapan ya saya dipanggil gitu. Tapi ada juga yang sudah muda-muda, masih muda-muda, baru 1-2 tahun udah masuk daftar di ini ya, mahasiswa PPG. Kira-kira seperti apa sih biar bisa terdaftar sebagai mahasiswa PPG? Saya sudah punya tamu pengelola PPG di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau ini terkenal sekali, namanya Pak Galih Puji Mulyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Farida. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya Pak Galih ya. Alhamdulillah. Pak Galih ini punya 3 saudara kembar, tapi nggak usah diceritain di sini. Tapi di LPTK UIN Malang ini Pak Galih adalah salah satu pengelola, bersama dengan Kaprodinya Pak Samsul Ulum, kemudian ada Mas Miftah ya, dan juga masih ada beberapa tim yang membantu di belakang sampai malam-malam ya Mas ya. Luar biasa. Nah, cuman pertanyaannya di sini adalah LPTK UIN Malang sendiri sudah berapa lama sih Mas, Pak Galih untuk menjalankan ini? Manggilnya mungkin enak Mas aja. Mas aja ya. biar lebih dekat ya. Jadi kalau sejarahnya gitu ya, kita bicara sejarah nih Mbak Farida. Oke. Jadi sejarahnya di UIN Malang, pendidikan profesi guru itu dulu namanya masih portofolio, itu di tahun 2007. Kemudian berganti di tahun 2000, tepatnya di 2017 gitu ya. Berganti PLPG gitu ya. Kemudian berubah lagi PPG di tahun 2018. Di 2018 itu PPG secara luring. Yang dulu itu datang offline ke kampus gitu ya. Harus kuliah dari jam 2 siang sampai jam 10 malam gitu. Terus kemudian tahun 2019 ada perubahan lagi. PPG itu dilaksanakan secara blended. Nah, jadi 3 bulan daring ya, kemudian 2 bulan sisanya itu secara luring. Kemudian di tahun 2021 karena ada pandemi ya, kita tahu, kemudian berubah. Di tahun 2021 itu full daring gitu ya, sampai dengan tahun 2023 sekarang ini gitu, Mbak. Tapi ada kemungkinan balik lagi ke blended atau nah, ini enggak? Kalau Pak? kemungkinan kemarin juga sempat didiskusikan gitu ya di panitia nasional. Kalau nanti menggunakan skema itu luring, yang pertama ya jelas anggaran biaya besar ya. Kalau semakin besar anggaran biaya, otomatis jumlah guru yang dapat disertifikasi akan makin menurun gitu ya. Jadi kalau daring ini kan memang efisiensi anggaran, sehingga bisa digunakan untuk menambah kuota gitu, Mbak. Akhirnya di tahun 2023 sekarang ini kalau tidak salah Kemenak itu sudah 20.000 guru yang sudah di sertifikasi. Tapi itu sisanya masih banyak juga masih ya Pak banyak. ya.
Masih sekitar 300.000 lebih. Wow, ya. Kalau antriannya itu ya mungkin kita sampai pensiun mungkin masih belum selesai. Mas Gali pensiun ya, belum selesai ya. Aduh, gimana nih? Jadi untuk para guru harap bersabar dan mungkin banyak-banyak berdoa ya, karena itu semua kan kayak rezeki dari Allah ya. Rezeki, bukan masalah umur, bukan masalah pinter enggaknya gitu ya Pak ya. Oke, nah cuman di sini kan PPG UIN Malang tuh masih daljab ya Pak ya, daljab gitu. Dan sempat dibahas juga akan ada prajab gitu. Seperti Kemdikbud kan sudah ada ya, prajab ya. Jadi di UIN Malang itu sebetulnya kita sudah siap untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru untuk prajabatan. Nah, prajabatan ini memang dikhususkan untuk lulusan sarjana pendidikan maupun sarjana non kependidikan yang linier yang bisa masuk menjadi seorang guru gitu Mbak. Jadi memang kemarin sudah ada juknisnya bahkan di tahun 2022 itu, tapi sepertinya Kemenak masih belum menyiapkan SDM-nya karena di tahun ini di PPG dalam jabatan saja itu ada PPG dalam jabatan untuk kategori 1, kemudian PPG dalam jabatan untuk kategori 2. Nah, itu baru kali ini ya Pak ya? Iya, baru tahun ini Kemenak baru menjalankan. Sehingga memang untuk menyiapkan PPG prajabatan ini pendidikannya kan lebih lama Mbak. Jadi butuh persiapan yang lebih matang lah gitu. Pelan-pelan mengadaptasi. Karena kan harus ada asramanya dan pendidikannya juga 1 tahun dibandingkan K1 sama K2 kan jelas berbeda. Yang K2 itu 1 tahun ya Pak ya? K2 6 bulan. 6 bulan untuk saat ini ya. Jadi di base 2 kita alhamdulillah sudah dapat K2 dan ini pertama kali K2 ini. Dimulai dari Agustus sampai dengan bulan Februari. Startnya bareng dengan K1? Bareng, tapi selesainya beda. Kalau K1 selesainya di bulan Desember, kalau K2 itu di Februari. Aduh, makin panjang. Tetapi secara tagihan kan sama aja seharusnya ya Pak? Sama aja, perbedaannya sebetulnya pada jumlah porsi waktunya Mbak Farida. Jadi waktu yang di PPG di K2 ini memang rata-rata karena guru masih muda. Karena kan K2 itu guru yang diangkat sesudah TMT 2016 ke atas sampai dengan 2020. Di atas 2016. Ya, 2016 dan 2020 sehingga pengalaman kerja, beban kerjanya ini memang belum banyak gitu ya karena total SKS-nya baru 18 yang harus ditempuh sehingga dia harus kuliahnya lebih lama lah dibandingkan K1. Kalau K1 kemarin ada yang usia 58, ada yang pengalaman kerjanya itu 25 tahun ya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan K2 tentu yang lebih fresh ini K2. Tapi nanti ada cerita uniknya K2. Ini dia ya. Ternyata tidak menunjukkan kualitas belum tentu ya. Itu salah satu ceritanya. Berarti untuk tahun ini sudah ada ini ya Pak ya, istilahnya proses menuju prajab itu semakin dekat. Cuman kalau misalnya bagus, kalau memang sudah pasti sepertinya tahun depan itu akan dimulai karena beberapa EPTK yang sudah siap gitu ya, itu menunjukkan keseriusan. Misalnya Malang kita, kemudian Makassar, kemudian Jakarta, Bandung, Jogja itu sudah Surakarta sudah punya asrama, sudah punya pengelolanya juga sudah matang gitu ya. Oke, jadi tadi di K1 dan K2 itu tadi Pak, berarti kan ada prasyarat yang berbeda nih. Karena kalau yang K1 itu kan rata-rata juga memang sudah senior, guru-guru honorer gitu ya Pak ya. Sedang K2 ini biasanya lebih fresh graduate yang barusan jadi guru, belum lama juga lah. Nah, syaratnya kira-kira beda nggak Pak antara yang K1 sama K2 itu? Syarat sebetulnya secara relatifnya sama Mbak Farida. Jadi kalau masih kategori PPG dalam jabatan, tentu syaratnya ini pertama ya dia harus tercatat di Dapodik atau istilahnya simpatika. Kemudian siaga itu ya. Kemudian pengalamannya mungkin sesuai dengan syarat ketentuan. Kalau K1 berarti 2015 ke bawah. Kalau K2 itu 2016 ke bawah, ke atas gitu ya. Kemudian untuk syarat yang lain ya tentu seorang guru mau ikut PPG dalam jabatan itu harus lulus tes
seleksi akademik. Ada pretest itu ya? Pretest. Jadi namanya dulu itu awalnya pretest. Kemudian di tahun 2018-19 itu seleksi akademik, kemudian 2021-22 itu seleksi akademik lagi. Nah, seleksi akademik inilah yang kemudian sebagai syarat ya, kalau S1 kan ada ujian seleksi masuk perguruan tinggi ya, UNBK gitu ya. Ini sama. Jadi kalau sebelum jadi mahasiswa PPG itu harus lulus seleksi dulu gitu ya, baru ikut PPG dan bisa disebut sebagai mahasiswa karena sebetulnya mahasiswa ya Pak ya. Ya, tapi ini yang jadi fenomena dan sempat ramai kemarin itu banyak yang sudah lulus ya, tapi belum dipanggil. Nah, itu lulus memang, dari pretestnya itu. Memang kalau kita mengacu pada Juknis ya Mbak ya, kalau pemanggilan mahasiswa yang sudah lulus seleksi akademik itu memang salah satunya selain dari usia, kemudian dari hasil nilainya, gitu ya. Kemarin sempat ramai itu minta nilainya dikeluarkan, gitu ya. Begitu dikeluarkan nyesek akhirnya karena kurang 2 poin, kurang 1 poin, gitu ya. Karena batasnya kalau tidak salah kemarin itu 60. Jadi kalau sudah dapat nilai 60 atau 70 daftar. Ya nanti bisa masuk daftar antrian. Tentunya nanti yang nilainya lebih tinggi berangkat dulu. Kemudian usia TMT itu juga menjadi pertimbangan. Jadi bukan karena masih muda berangkat, bukan, tapi karena memang seleksi akademik, kemudian usia, kemudian TMT-nya, pengalaman mengajarnya itu. Oke, jadi banyak memang. Lagi-lagi ini berbicara tentang rezeki ya Pak. Ini kalau Dajab, belum Prajab. Nanti belum kalau Prajab kalau kita ngacu di Kemendikbud, panjang prosesnya. Masih ada seleksinya, nanti ada wawancara, ada dokumentasi itu ya Mbak ya. Pemberkasan lah itu. Kemudian ada lagi nanti seleksi pengetahuan, itu juga ada. Jadi prosesnya kalau di PPG Prajabatan itu memang cukup panjang. Lebih panjang lagi, lebih dipersiapkan lagi gitu ya Pak ya. Oke, nah kalau saat ini kan atau yang batch sebelumnya itu juga ada bantuan beasiswa LPDP ya Pak ya? Betul, kayaknya betul, ya. Betul. Kira-kira bakal dapat terus atau atau gimana nih? Jadi sebetulnya kalau PPG dalam jabatan sekarang itu kita lebih banyak diuntungkan karena banyaknya bantuan dari pemerintah daerah juga, Mbak. Seperti Kabupaten Malang, Kota Batu, kemudian Kota Malang, Penajam Utara, Kalimantan itu memberikan beasiswa kepada guru-guru PAI di sekolah SD, SMP, SMA tidak ya, karena SMA itu di ranahnya provinsi. Sehingga hanya TK, SD, SMP. Itu diberikan beasiswa. Bahkan Malang kemarin 300 guru. Anggaran dari Pemdanya ya selain Pak ya? dari APBN untuk mempercepat proses keberangkatan. Bahkan kabarnya Kabupaten Batu sudah habis. Jadi artinya guru-guru PPG dalam jabatan di Batu itu kabarnya sudah habis karena sudah berangkat semuanya sudah di tahun ini. Dianggarkan ya. Berarti luar biasa ini support dari pemerintah ya, mulai belum dari lagi daerah. Dari APDP. Nah, ini tapi pertanyaannya kalau misalnya LPDP ini mungkin tidak selamanya memberikan beasiswa, Pak. Apakah bisa dimungkinkan kalau LPDP di tahun-tahun berikutnya itu berbayar? Informasinya kemarin sebetulnya dari Prof Inung selaku Direktur Diktis itu akan membuka wacana untuk mandiri. Jadi akan ada kemungkinan untuk mahasiswa PPG tapi Prajab untuk mandiri. Berarti memang skemanya mandiri tapi cukup besar. Cukup besar kalau mandiri. Oke, berarti memang kayak kita nguliahin anak gitu ya Pak, udah persiapan betul. Jadi lulus S1 sekarang ini memang ya karena pendidikan profesi guru itu kan harapannya seorang lulusan sarjana ingin jadi guru itu ya harus menempuh profesi tapi yang profesional. Seperti seorang dokter yang lulus sarjana dokter dia harus koas dulu. Seorang pengacara sarjana hukum kan dia kalau mau persidangan dia harus sekolah avokat, akuntan, kemudian arsitektur kan semua sama. Baru bisa disebut sebagai profesi gitu ya Pak. Ya luar biasa. Jadi memang ini tujuannya ya memberikan kesejahteraan buat guru-guru ya Pak ya. Ya. Jadi itu nomor sekiannya sebenarnya. Tapi kalau dari nomor satunya ya
peningkatan SDM, kualitas guru gitu ya. Betul, memang ada betul. perbedaan Mbak. Jadi setelah mungkin mahasiswa PPG yang sudah lulus gitu ya, merasakan manfaat PPG itu luar biasa gitu ya. Mungkin dulu waktu ngajar mungkin masih kurang. Terus pokoknya datang ke kelas lulus gitu ya Pak ya. Banyak perubahan ya, termasuk istri saya sendiri. Dulu nyisa sudah tidur, habis sholat isya tidur. Sekarang udah nggak bisa tidur ya? Sampai malam. Mikir nih besok mau ngajar pakai apa nih metode dia. Bikin Canva sampai jam 2 malam. Wah, luar biasa sih. Jadi memang benar-benar bisa diakui lebih profesional ya daripada teman-temannya yang belum PPG ya Pak ya. Oke, luar biasa. Tapi kita juga ini nih Pak, sering banget ya sesama yang terlibat di PPG itu sering banget ketemu sama hal-hal yang lucu gitu ya Pak ya. Ada serba-serbi yang bisa diceritakan. Serba-serbinya sebetulnya banyak ya. Jadi misalnya ini ada salah satu guru dari Madura. Beliau mohon maaf ya, namanya Pak Untung. Ini beliau disabilitas, tidak punya tangan keduanya ya. Tapi beliau ketika PPG itu luar biasa semangatnya. Padahal PPG ini kan harus berinteraksi dengan laptop gitu ya. Harus ngetik gitu ya. Sistem. Beliau ini mau mandiri, mau ngetik sendiri gitu ya. Meskipun pakai kaki. Padahal saya berikan kelonggaran untuk Pak Untung ini boleh dibantu gitu ya. Tapi beliau enggak Pak, saya ingin perjuangan saya itu sendiri gitu ya. Ada lagi yang ada lagi ya, inilah serba-serbinya gitu ya, Pak ya. Ada lagi guru yang usianya 58 tahun. Iya. Jadi 58 tahun baru lulus kemarin, alhamdulillah B3, dan nanti 5 tunjangannya itu masih tahun depan 2024. Artinya usia beliau itu 59, tinggal 1 tahun saja gitu ya. Ketika saya tanya, Bu, kenapa kok masih ingin mau ikut PPG padahal tinggal 1 tahun lagi pensiunnya. Dia itu menjawab begini, saya ingin sebelum saya pensiun, anak cucu saya, generasi saya mengenang bahwa nenek ibunya itu sebagai profesi guru, diakui oleh negara. Saya tidak pedulikan uangnya Pak, saya yang pedulikan adalah pengakuan negara kepada saya. Betul. Ya, ibaratnya kalau bisa bangga neneknya itu di usia 58 itu masih mau belajar, masih punya semangat. Itulah yang uswah beneran ya Pak. Betul. Enggak hanya untuk cucunya sih, tapi buat murid-muridnya itu juga akhirnya masa kalah sama gurunya gitu ya. Jadi, Pak ya. Memang di PPG itu kan memang kalau kita bilang pendidikan ini tidak hanya membentuk pengetahuan, kemudian tapi juga dari sikap karakter itu juga sangat terbentuk sekali meskipun daring, efeknya tetap ada. Betul. Oke. Tapi memang serba-serbinya banyak banget ya Pak. Belum lagi kalau yang belum lulus Nah, ini kemarin ada belum lulus itu angkatan 2018 Pak Farida. Jadi 9 kali ikut UP. Satu kelasnya sudah lulus semuanya. Dan beliau ini ketua kelas tapi malah belum lulus. Sampai 9 kali Pak? Karena setiap batch berarti dia ikut ya? Setiap batch dia ikut ujian. Kenapa? Masih belum sekarang? Alhamdulillah lulus kemarin. Masya Allah. Saya sampai, ya Allah Pak, sampai akhirnya jenengan lulus gitu ya. Sampai saya peluk, saya ucapkan selamat berkali-kali. Karena gimana ya? Perjuangan saya ngikuti beliau, perjuangan beliau itu kan dari 2018 Pak. Setiap ujian saya mendampingi beliau gitu ya. Jadi UP ini memang karena usahanya sendiri, pribadi, bukan karena bisa dibantu bantuan, ya Pak ya. Kalau udah meskipun UP 9 kali loh, saya tidak bisa bantu apa-apa di pengelola itu karena kan sistemnya komputer. Tapi dia tidak pernah ada rasa untuk menyerah gitu Pak, atau gimana? Sempat mungkin ke Pak Galih kayak nggak mau maju lagi. Sebelum ujian beliau itu selalu datang ke kantor minta doa gitu ya. Jadi memang saya selalu mendoakan, saya selalu memberikan bantuan sebisa saya, misalnya latihan-latihan soal gitu ya, itu pasti gitu ya. Dan beliau sebetulnya beliau ini juga punya pekerjaan lain selain jadi guru. Sebenarnya saya sudah mencoba, mungkin rezeki Bapak bukan di situ gitu ya, tapi enggak Pak, saya sudah terlanjur cinta dengan profesi ini. Profesi guru itu profesi yang saya cintai. Saya enggak mungkin mengganti profesi yang lain gitu ya. Beliau punya usaha yang cukup besar, penghasilan cukup besar, tapi beliau juga
ingin lulus sebagai profesi guru itu. Luar biasa. Tapi alhamdulillah kemarin lulus ya kemarin ya Pak ya. Plong saya. Oke, udah nggak didatengin lagi nih. Nah, tapi lewat PPG ini karena seluruh Indonesia ya Pak. Akhirnya kita juga melihat wajah asli pendidikan di Indonesia itu kelihatan ya kan Pak. Betul. Quality dari SDM guru-gurunya, belum lagi yang di pelosok-pelosok ya Pak ya. Kita mengajar yang di Papua. Yang di awal-awal ya agak susah, Kalimantan. Misalnya kayak ini matikan laptop, gerakan mouse nggak bisa. Mematikan mic-nya Zoom itu udah kesulitan. Mengganti virtual background itu bisa 1 jam. Aduh, luar biasa. Begitu ya, tapi kita harus berterima kasih sama pemerintah karena memperhatikan SDM guru pendidikan ini. Jadi kalau masih ada pandangan yang tidak cukup baik terhadap pemerintah, itu kayaknya harus dibuka lagi karena pemerintah sudah menyentuh seluruh lapisan. Sekecil apapun suara guru, Mbak, pemerintah itu sebenarnya mendengar. Misal saya ambil contoh gini, ketika kemarin seleksi akademik, banyak yang komplain ingin nilainya dikeluarkan. Sebetulnya pertimbangannya menurut saya memang benar. Pertimbangan kenapa nilai tidak dikeluarkan? Karena kalau dikeluarkan nanti akan mengganggu psikologis. Gitu loh. Akhirnya mempengaruhi kualitas mengajarnya lagi. Kemudian nanti belum dijudge oleh sosial gitu loh. Kok seleksi akademik kayak gitu nilainya cuma segitu. Itu bisa kelihatan sama orang lain. Kalau kan nanti diminta ditunjukkan di layar gitu loh. Nah, apalagi kan akhirnya beneran shock gitu, Mbak. Jadi nilai saya kurang 2. Nilai saya kurang 1, kemudian ada yang saya cuma dapat 20. Gitu kan nanti kalau siswanya atau mungkin teman guru lihat itu kan jadi bumerang sendiri ya Pak ya. Bumerang sendiri gitu. Oke. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya OVT, overthinking. Oke, baik Pak Galis, sebelum kita di akhir ini ya, pertanyaan saya adalah sekarang 2023 sudah mau selesai ya kan Pak. Tapi baru batch 2 nih, masih ada batch 1 lagi nggak? Insya Allah mungkin langsung ikut masuk tahun 2024. Oke, berarti ada lagi ya 2024. Insya Allah ada lagi. Jadi perkembangan kemungkinan di tahun 2024 ini akan lebih banyak lagi kuotanya. Ya, karena meskipun di tahun politik ya, tapi PPG ini tidak ada pengaruhnya. Tidak ada ya Pak ya? Iya, nggak ada. Karena kan ini pendidikan ya, tidak bisa dengan politik gitu ya. Jadi kemungkinan informasi yang terakhir dari Panitia Nasional kemungkinan tetap ada PPG dalam jabatan untuk kategori 1, kategori 2, dan semoga nanti ada PPG prajabatan yang di tahun depan. Ini membuka harapan lah untuk adik-adik mahasiswa yang lulus ya, untuk ikut PPG prajabatan. Ya kan sempat ramai kemarin. Iya benar. Teman-teman saya juga ini ada mahasiswa gitu yang sudah mulai menyusun proposal, itu juga sudah mengancang-ancang melakukan membuat ancang-ancang bahwa setelah lulus ini dia mau PPG dulu gitu. Betul. Padahal dulu zaman kita kan enggak ya Pak ya udah mana sih sekolah yang mau nerima saya gitu kayaknya. Tapi mereka udah PPG dulu nih. Waduh, luar biasa. Ini banyak mahasiswa saya yang sudah yang di PGMI. Ya kalau di PGMI kan bisa ngambil selain kalau Kemenak belum buka bisa ngambil di Kemendikbud ya PGSD. Jadi banyak yang 4 ya, bimbingan saya sudah diterima di Kemendikbud. Ya, jadi yang teman-teman dari PGMI, IPS, matematika, bahasa Inggris yang di UIN Malang bisa ambil ke Kemendikbud sambil menunggu yang di Kemenak. Oke, kalau PAI meskipun ngajarnya di Kemendikbud dia tetap ikut Kemenak ya Pak ya PPG-nya. Ya, karena PPG-nya PAI itu ada di Kemenak. Oke, dan itu porsinya besar banget untuk karena kalau berdasarkan statistik kan tahun 2021 itu kan lulusan sarjana terbanyak di Indonesia itu adalah PAI. Nah, kemarin juga sempat ada nota dinas yang disampaikan ke Dirjen gitu ya untuk segera membuka PPG prajabatan karena yang PAI ini sudah membludak gitu ya. Memang kondisinya demikian gitu, Mbak.
Oke, jadi mungkin untuk Anda yang PAI ini khususnya ini harus siap-siap juga selain mempersiapkan diri untuk menjadi guru, mungkin bisa mempersiapkan diri sebagai fotografer gitu ya, wirausaha, pengusaha gitu mungkin ya. Oke, tetapi masalah rezeki biar Allah yang mengatur. Nah, mungkin yang terakhir ini Pak sebagai pesan gitu ya, yang ingin Pak Galih sampaikan untuk siapapun guru yang sudah senior kah, untuk yang baru fresh graduate kah, atau yang baru beberapa tahun menjadi guru, kalau ingin segera bisa terlibat atau juga masuk dalam daftar mahasiswa PPG ini Daljab maupun Prajab, apa sih Pak yang perlu disiapin gitu, mental dan lain sebagainya mungkin dari sisi Pak Galih? Oke, baik. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang mungkin sudah menjadi guru gitu ya, yang perlu disiapkan tentunya persiapan belajar untuk persiapan pretest sesuai dengan bidang mapelnya. Tapi ini sedikit saran gitu ya Mbak ya. Jadi ketika milih bidang mapel PPG itu pastikan konsultasi dengan kurikulum, karena kadang mereka milih mapel PPG ini double. Di sekolah itu sudah misalnya akidah akhlak. Nah, dia ngambil akidah akhlak lagi. Akhirnya ketika nanti lulus PPG kekurangan jam. Bingung cari sekolah lain. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengikuti seleksi akademik ya, ketika milih mapel PPG, pilihlah mapel PPG yang tentu sudah dikonsultasikan dengan pihak kurikulum supaya nanti ketika lulus tidak saling bertuburkan atau rebutan jam itulah istilahnya. Kemudian ya belajar untuk persiapan itu memang harus serius. Kadang ketika seleksi akademik itu belajarnya tidak serius, nggak siap. Karena yang dipanggil yang memang betul-betul nilainya yang paling bagus, tinggi. Bukan bicara lagi masalah umur dan juga pengalaman kerja, karena nanti juga terfilter sendiri umur dan yang pengalaman kerja kualitas itu gitu ya. Untuk mahasiswa yang baru lulus yang akan mau ikut PPG Prajabatan, ikutilah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan mumpung masih jadi mahasiswa. Misalnya ikut organisasi kampus maupun di luar kampus, prestasi, kemudian penelitian, misalnya ikut penelitian dosen, membuat karya inovasi, gitu ya. Itulah yang banyak menggugurkan calon mahasiswa Prajabatan. Di tahap pemberkasan saja sudah banyak, karena ketika ditanya pengalaman nggak punya, karena hidupnya itu hanya kos kampus gitu kupu-kupu, aja. Kuliah pulang. Kayak setika maju mundur ya, belok sidik pacaran ya. Gitu ya. Siapa jadi ya memang, itu ya? Jadi memang harus betul-betul dipersiapkan karena IPK saya rasa seluruh kampus sekarang mahasiswa itu IPK-nya tinggi-tinggi. Jadi kalau hanya mengandalkan IPK saya kira nggak ada apa-apanya. Ya, jadi memang harus ada persiapan. Mulai di mahasiswa saya itu saya bentuk dari semester 5. Saya ajak ikut penelitian, gitu ya, Pak, ya? Saya ajak ikut lomba, saya ajak ikut membuat produk-produk, sehingga itu bisa bermanfaat. Contohnya 4 orang yang saya bimbing ini bisa masuk ke Mendikbud. Karena mulai dari semester 5 sudah dipersiapkan betul, di seminar gitu. Itu. Jadi penelitian, bikin karya tulis itu tidak harus menunggu skripsi gitu ya. Jadi gimana caranya, kan nggak diajak sama dosen ya. Kalau Anda punya ide disampaikan kepada dosen selalu terbuka ya nggak Pak? Ya nggak sih Pak? Nah tapi kalau Anda diam ya tadi itu kuliah pulang ya sebenarnya ya pintunya akan tetap tertutup gitu. Sebenarnya dosen itu senang-senang aja kalau ada mahasiswa yang aktif itu senang sekali. Oke Pak Galih, itu dia. Baik, ini sahabat kampus yang nonton entah ini dari dari guru, dari mahasiswa atau siapapun, semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan juga sahabat kampus. Nah mungkin Pak, biar kalau misalnya mau tanya-tanya PPG yang ada di UIN Malang, kira-kira bisa kemana nih? Bapak Ibu bisa melihat di media sosial kami, kemudian di website, di kami sudah ada di IG, kemudian Facebook juga sudah ada. Untuk alamatnya PPG UIN Malang ACID, nanti ketik aja di Google gitu nanti akan muncul. PPG UIN Malang ya, gitu ya. Semua informasi, insya Allah kami yang paling update gitu ya. Jadi semua kegiatan, berita-berita apapun Bapak Ibu kepo, kuliahnya kayak gimana, itu kuliahnya online tuh full 24 jam atau enggak, Bapak Ibu bisa menyimak
Di YouTube juga sudah ada, Bapak Ibu bisa melihat. Instagram. Ya, di Instagram, di website semuanya sudah ada. Iya, acara belum selesai, beritanya udah naik. Saking canggihnya ini. Oke, Pak Gali, terima kasih banyak. Sama-sama, semoga Pak Gali tetap diberikan kesehatan. Amin. Mengawal para ini ya, pahlawan-pahlawan Indonesia. Barokahnya selalu ada. Jadi memang saya ngurusi PPG itu tidak hanya sekedar pekerjaan ya Pak ya. Amanah orang tua saya. Jadi ibu saya itu selalu menyampaikan pada saya, kalau berbakti pada orang tua, kamu juga harus berbakti pada guru. Selama saya hidup, guru masih belum selesai PPG, saya akan terus berbakti untuk guru. Masya Allah, ini episode agak sedikit mengharukan, benar-benar ya, luar biasa, deep banget. Tapi semoga benar-benar bisa memberikan manfaat. Amin. Dari Pak Gali dan juga tim semuanya diberikan kesehatan karena kerjanya benar-benar pol-polan sampai malam juga demi ini ya, kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih sahabat kampus, terima kasih sudah menikmati episode kali ini, dan jangan lupa untuk streaming juga di episode yang lain. Saya Farida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.